Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi membersamai teman-teman untuk bisa scale up bareng ya. Kita bertumbuh bersama. Buat teman-teman afiliator, mungkin memang kita belum bisa menjanjikan pertemuan rutin ya, offline secara langsung. Semoga dengan video-video pendek ini bisa memberikan inspirasi sekaligus gambaran gitu ya, gimana sih nanti kita melangkah untuk bisa sukses bareng kan gitu kan. Nah, kalau kemarin saya sudah jelasin tentang gimana cara apa namanya promosi gitu ya. Nah, mungkin di sini ada variabel lain yang perlu kita sampaikan teman-teman. Salah satunya adalah bagaimana memenangkan persaingan. Nah, kadang seringkali kita itu apa ya insecure ketika dihadapkan dengan persaingan bisnis. Padahal yang namanya bisnis itu hampir saya lihat nggak ada yang bisa memonopoli ya. Maksudnya memonopoli itu produknya itu satu-satunya yang bisa menjangkau semua market. Tidak gitu ya teman-teman ya. Bahkan air mineral saja yang itu menjadi kebutuhan primer, kebutuhan pokok ya kan, kebutuhan pokok dari setiap umat manusia gitu ya. Itu saja juga ada namanya persaingan gitu ya. Maksudnya apa? Dia tidak bisa menjangkau semua segmen. Contoh misalkan aqua, le mineral gitu ya, atau ada lagi klub dan sebagainya. Nah, itu kan mereka masing-masing punya segmentasi yang berbeda-beda, punya target market yang berbeda-beda. Dan secara alamiah pasti yang namanya persaingan bisnis itu juga ada. Bahan bakar, bensin gitu ya, itu juga sama gitu ya. Meskipun itu adalah kebutuhan pokok juga gitu ya, tapi nyatanya dalam bisnis itu juga ada yang namanya persaingan. Maka di sini mindset yang pengen saya sampaikan adalah persaingan itu pasti ada, dan kita jangan terlalu apa ya berkecil hati ketika kita itu kalah persaingan, atau dalam hal ini adalah minder gitu ya ketika bertemu dengan kompetitor. Kenapa? Karena ya namanya bisnis pasti ada persaingan, tinggal bagaimana kita bisa mensikapinya kan gitu kan. Nah, di sini saya juga pengen menyampaikan satu hal teman-teman, bahwa apapun yang menjadi impian teman-teman hari ini, uh, goalnya teman-teman hari ini itu adalah sebagai bahan bakarnya teman-teman. Anggap misalkan teman-teman pengen gabung afiliator teman scale up, pengen dapat penghasilan tambahan gitu ya. Penghasilan tambahannya mungkin kalau dirupiahkan barangkali ada yang pengen UMR dan sebagainya. Nah, itu adalah goalnya teman-teman masing-masing. Nah, harapan saya goal itu jangan pernah apa ya direndahkan. Artinya gini, ketika teman punya mimpi itu adalah bahan bakar teman. Kalau teman-teman nggak punya mimpi, nggak punya goal, itu sama aja ya kita hidupnya mengalir. Saya sendiri ketika memilih untuk resign dari pekerjaan sebelumnya, kemudian memilih untuk mengembangkan teman scale up, itu juga berawal dari sebuah mimpi teman-teman. Mustahil kita itu bisa melangkah lebih maju, mustahil kita bisa melangkah lebih besar kalau nggak dimulai dari yang namanya mimpi. Dan mimpi itu harus teman-teman pegang. Seandainya hari ini teman-teman menargetkan bulan ini, bulan depan, bulan 3 bulan lagi, 1 tahun lagi pengen dapat cash sekian juta, sekian miliar dan seterusnya, teman-teman nggak perlu minder bahwa itu nggak bisa diraih. Faktanya itu sudah ada teman-teman. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah anggap uang ratusan juta itu sebenarnya juga sudah ada di sekeliling kita, ya kan? Uang itu kan bukan sesuatu yang nggak ada terus kemudian jadi ada, enggak. Uang itu sebenarnya sudah ada. Adanya di mana? Di tangan orang lain, di dompetnya orang lain kan gitu kan. Lah maka tugas kita adalah kalau kita ingin mendapatkan itu maka kita harus membantu, ya kan. Ada yang namanya aktivitas usaha melakukan sesuatu untuk memindahkan uang tersebut ke dalam tangan kita kan gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan mengambil peluang. Jadi kalau kita namanya mengambil peluang berarti ya kita membantu orang tersebut gimana supaya ketika dia terbantu uang tersebut akan dipindahkan ke tangan kita. Nah, seperti itu teman. Jadi nggak usah berkecil hati, apapun goalnya teman-teman, mimpinya teman-teman itu adalah sebuah doa, itu adalah sebuah bahan bakar yang harus diwujudkan. Nah, makanya salah satu ikhtiar saya juga adalah dengan memberikan video-video pendek ya durasinya 20 apa menit ke bawah gitu ya, insya Allah, yang orientasinya adalah untuk memberikan bekal ke teman-teman gimana caranya bisa sukses bersama seperti itu.
Oke, kita langsung masuk ya yang ke tema gitu ya. Jadi persaingan bisnis itu sudah pasti alamiah gitu ya. Tidak mungkin dalam bisnis tidak ada persaingan. Nah, saya sendiri pun ketika memperoleh sebanyak ini itu juga tidak tidak mungkin nggak ada persaingannya gitu ya. Pasti ada persaingannya teman-teman. Banyak di luar sana yang menawarkan jasa kelola sosial media. Bahkan mereka ada yang budget iklannya ngeri-ngeri gitu ya. Bisa full 1 bulan itu iklannya apa ya tayang gitu ya. Anggap misalkan di Instagram itu berapa sih sekarang 20-an ya. Anggap 20.000 per hari gitu ya. Kalau kali 30 hari berarti kan ya 6 juta ya. 20.000 kali 30. 6 juta. Ya nggak sih? 20.000 nolnya 4 30. Oh sorry 600.000. 600.000 untuk biaya ads-nya misalkan gitu ya. Ada juga yang dan itu kan tergantung ya, ada yang 20.000, ada yang 50.000, macam-macam gitu ya. Seandainya dia 50.000 berarti kan 1.500.000 ya kan, 1.500.000 dalam 1 bulan. Saya sendiri tidak pernah menggunakan ads untuk sementara ini gitu ya. Ya awal-awal aja dulu pernah menggunakan ads dan sekarang saya lebih memilih menggunakan jalur yang lain, distribusi yang lain. Salah satunya adalah jalur organik teman-teman. Nah itu juga tidak mungkin saya ambil keputusan tersebut kalau nggak memetakan persaingan gitu ya. Kalau nggak memetakan yang namanya kompetisi kan gitu kan. Nah alhamdulillah gitu ya. Ketika saya mengambil mengambil kolam yang sebelah sini gitu ya. Istilahnya saya menganalogikan seperti itu ya. Jadi ketika saya mengambil kolam yang sebelah ini, justru saya mendapatkan banyak sekali peluang-peluang rezeki yang bisa kita peroleh. Berbeda ketika saya masuk di lautan, yang di sana mungkin sudah banyak pemain-pemain besar, sudah banyak kapal-kapal besar yang siap menangkap ikan gitu ya. Nah, analoginya seperti itu ya. Jadi saya memilih, saya nggak mancing di kolam, sorry, saya nggak mancing di lautan yang besar, yang di sana sudah ada banyak pemainnya, tapi saya memilih kolam belakang rumah, yang itu persaingannya sedikit dan cenderung gampang untuk menuai hasilnya gitu ya. Nah, itulah yang saya fokuskan teman-teman. Jadi kadang kita itu harus bersabar gitu ya. Kita nggak boleh langsung gegabah untuk terjun di lautan tadi ya. Kenapa? Karena bisa jadi kita akan dimakan atau kita akan berdarah-darah di sana. Analoginya seperti itu ya. Nah, berbeda kalau kita main di medan yang kita kuasai. Nah, salah satunya adalah di UMKM. Nanti kita jelaskan kenapa kok akhirnya UMKM yang kita bidik. Hampir klien-klien kita rata-rata dari UMKM semua, yang mungkin kalau kita analisa omset per bulannya nggak lebih dari 200 juta gitu ya. Rata-rata ya, rata-rata seperti itu. Ada yang di atas itu juga ada sebenarnya. Cuma kalau ngomongin apa ngomongin omset, biasanya mereka yang masih 200 juta ke bawah gitu ya. Dan khas gitu ya, mereka tidak punya tim digital marketing atau tim content creator gitu ya. Nah, makanya mereka menggunakan jasa dari luar seperti itu. Nah, itu ya, itu prinsip pertama yang harus kita pegang. Jadi nggak masalah kita nggak main di sana kalau memang kita kalah atau kalah dalam hal ini adalah kita nggak bisa bersaing teman-teman. Nah seperti itu ya. Oke. Nah itu saya ambil dari prinsip dasar seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita dihadapkan dengan yang namanya persaingan, ya kan, persaingan itu kan ya pasti kan ujung-ujungnya gini kan, kita berhadapan dengan kompetitor untuk menguasai market. Nah, saya membuat semacam diagram, teman-teman. Market itu kan punya diagram apa ini? Diagram lingkaran ya, yang saling beririsan gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin market, market itu kan mereka pasti punya yang namanya kebutuhan, keinginan dan masalah gitu kan. Yang ini harapannya dipecahkan oleh sebuah produk atau sebuah jasa. Kita juga menawarkan sebuah produk dan jasa. Kompetitor juga menawarkan produk dan jasa yang dibutuhkan sama market, yang diinginkan sama market, dan yang menjawab masalahnya market, kan gitu kan. Kompetitor punya produk, price, please, people, dan promo atau 5P. Kita pun juga sama, kita punya produk, price, please, people, dan promo 5P. Nah, maka sebenarnya rumus dasarnya adalah kalau kita pengen pengen apa ya, memenangkan persaingan, maka kita harus be better 5P. Artinya apa? Kita harus semuanya ini baik dari produk, price, place, people dan promo ini harusnya lebih baik.
Pertanyaan saya, apakah mungkin kita lebih baik dalam semua hal? Saya yakin tidak, teman-teman. Nggak ada produk yang apa ya, yang dia itu bagus dalam semua hal. Saya yakin nggak ada, pasti ada kelemahannya, ada titik lemahnya. Nah, itulah yang kemudian saya bagi menjadi beberapa kategori ini, teman-teman. Ini juga saya pelajari dari guru-guru kita atau komunitas gitu ya. Jadi kalau kita bagi itu ada 4 titik ya. Ada titik merah yang tengah ini adalah zona pertarungan. Maksudnya gimana? War zone atau zona pertarungan ini adalah kompetitor punya, kita juga punya, dan market juga butuh, gitu kan. Nah, makanya di sini adalah zona pertarungan. Nah, tinggal kuat-kuatan nih. Kita mau apa namanya, senjata senjata kita di mana gitu kan. Kita unggul di produk, kita unggul di price, kita unggul di ini, atau kita unggul di semuanya. Kalau kita unggul di semuanya nggak masalah, kita bersaing head to head gitu ya. Tapi kalau kita ada kelemahan dan kelemahan kita lebih banyak dibandingkan kompetitor, nah maka saran saya adalah coba ambil yang geser ke sini, winning zone. Winning zone adalah market butuh, market ingin, market ada masalah, kompetitor belum punya, dan kita sudah memiliki, teman-teman. Nah, ini alangkah lebih apa ya, damainya gitu ya kalau kita bisa menemukan ini. Bahkan kita pemain tunggal di sana. Ya, seandainya ketemu gitu ya. Nah, itu bisa kita kita ambil gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan dari sekian banyak orang yang jualan, misalkan jualan apa ya? Jualan gini aja dalam dunia transport gitu ya. Ketika awal-awal munculnya Gojek, Grab itu kan dulu solutif banget ya. Ketika kompetitor itu banyak yang menawarkan jasa transportasi secara offline gitu ya. Nah, tiba-tiba Gojek sama Grab itu kan muncul ya. Gojek dulu ya kalau nggak salah. Muncul dengan konsep online gitu kan. Di mana kompetitornya waktu itu belum banyak dan market itu butuh dan market saat itu sangat menginginkan gitu kan. Ada masalah yang tidak dipecahkan juga. Nah, disitulah akhirnya Gojek sama Grab ini berkembang gitu ya. Lalu misalkan souvenir gitu ya. Souvenir itu barangkali mungkin menangkap kebutuhan di ini atau pandemi dah. Waktu pandemi itu kan banyak ya produk-produk kesehatan yang bermunculan gitu kan. Nah, itu kan karena mereka menangkap sinyal-sinyal kebutuhan, keinginan dan problem dari market gitu ya. Nah, sebelum dieksekusi sama kompetitor, akhirnya dia menggunakan. Nah, itulah yang dimaksud dengan winning zone. Winning zone artinya kita bermain saat kompetitor belum menyadari, saat kompetitor belum apa namanya, membidik eh, titik yang sama seperti itu. Nah, bagaimana kalau losing zone? Losing zone adalah zona kekalahan. Artinya apa? Kita itu nggak punya produknya, nggak punya price-nya, nggak punya apa ya. Intinya kita nggak punya, kompetitor punya, sedangkan yang dipunyai kompetitor ini dibutuhkan, diinginkan, dan menjawab masalahnya market gitu ya. Nah, jangan bermain di sana. Ya, susah gitu ya. Bukan susah lagi, kalah dan berdarah-darah pasti. Atau kita malah fokus kepada useless zone. Useless zone adalah kita punya, kompetitor punya, kita tawarkan ke market padahal market sendiri nggak butuh kan gitu kan. Market nggak ingin, market juga nggak terpecahkan masalahnya dengan produk tersebut gitu ya. Maka ngapain kita bersaing dengan kompetitor sedangkan marketnya saja nggak butuh kan gitu kan. Nah, disitulah teman-teman pentingnya kita jeli gitu ya, menangkap, memahami keinginan, kebutuhan, dan juga masalah dari si customer kan gitu kan. Makanya sejak awal kita itu nggak pernah apa ya, jualan desain, teman-teman. Desain itu nomor sekian lah kita tawarkan. Tapi yang kita jual adalah sebenarnya ke pelayanan. Bagaimana pelayanan kita itu benar-benar layaknya seperti teman. Teman itu seperti apa? Teman itu ya menjadi partner gitu ya. Partner bagi UMKM untuk bertumbuh melalui apa? Melalui konten branding dan konten marketing yang kita buat atau yang kita produksi. Jadi seringkali dalam grup bersama dengan mitra atau klien gitu ya, kita nggak pernah bahas desain secara warna, tone, apa sebagainya, itu jarang. Yang kita bahas malah lebih banyak ke bagaimana engagementnya, bagaimana nanti apa namanya penjualannya, bagaimana impactnya terhadap penjualan. Meskipun sebenarnya peran kita bukan ngungkit atau apa ya, mendongkrak penjualan, sebenarnya peran kita hanya di marketing sama branding gitu ya. Tapi nggak apa-apa sesekali kita ngobrolin itu dengan klien gitu kan.
Bahkan kadang kita juga ngomongin yang lain gitu ya, seperti cara eh, optimasi di apa namanya di dunia bisnis, misalkan cara hire karyawan, sampai seperti itu kadang kita sharingnya. Ya karena kembali lagi kita pengen menjadi partner bagi UMKM tersebut, makanya kita belajar untuk meningkatkan performa eh, mereka gitu kan. Salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan plus plusnya tadi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau kita melihat kurva ini atau diagram ini, maka kita akan fokus pada winning zone atau paling mentok kita akan war zone tapi kita punya senjatanya teman. Karena nggak mungkin kita bertarung tapi nggak punya senjata. Nah, sekarang kita analisa dari segi produk apa yang mengunggulkan dari harga dari produknya kita. Produknya kita tadi ya tidak ada jual desain tapi ada pelayanan plus plusnya. Lalu dari segi harga, harga kita bersaing teman-teman. Coba dicek harga kita dibandingkan dengan harga-harga kompetitor gitu ya. Hampir rata-rata eh, ya sedikit lebih bawah. Apakah ini merusak harga pasaran? Sebenarnya tidak juga. Tergantung dari apa namanya kita mengkomunikasikannya sebenarnya. Kenapa kompetitor bisa harganya lebih mahal? Mungkin ya, kita ngomongin mungkin variabel X lah ya. Bisa jadi variabel cost-nya banyak gitu ya. Bisa jadi biaya freelance-nya atau mungkin dia nggak pakai freelance tapi dia pakai tenaga karyawan gitu ya. Mungkin dia juga ada rumah kontrakan, mungkin dia juga ada apa namanya aset-aset yang harus dia miliki. Nah, kan beda dengan kita. Maksudnya ngomongin variabel cost itu bisa jadi antar perusahaan beda gitu. Makanya kenapa kok kita bisa bisa menekan harga gitu ya, karena kita juga ada ya ibaratnya hub apa ya operasionalnya itu kita pangkas seefisien mungkin gitu loh. Nah itu kan yang nggak dimiliki sama kompetitor, makanya kita bisa percaya diri dari segi harga. Dari segi tempat, nah tempat ini memang kalau ngomongin tempat offline mungkin kita nggak sebagus tempat-tempat kompetitor yang lain, tapi kalau secara online ini juga bisa menjadi keunggulan. Kita ada di Instagram, kita ada di Twitter, kita ada di TikTok, kita ada di Facebook, kita ada di YouTube, kita ada di LinkedIn. Hampir semua kanal sosial website juga OTW ya. Hampir semua channel-channel online kita kuasai atau kita bermain di sana. Nah, memang ini masih berproses tapi harapannya kita akan kuasai teman-teman atau kita akan berada di semua titik-titik sosial media tersebut. Sehingga apa ya? Ya itu tadi, kita senjatanya di mana gitu. Oke, secara offline kita memang kalah karena kita juga di Jombang. Siapa orang yang mau datang ke Jombang kalau bukan apa namanya orang Jombang sendiri gitu kan. Nggak masalah, tapi kita ada di semua platform. Nah, rencananya ke depan akan begitu teman-teman. Dari segi people, oke, people apa yang bisa menjadi keunggulan. Nah, di sini saya membangun diri ya, masih apa proses sih sebenarnya. Saya pengen personal branding bahwa teman Scalab itu bukan sekedar agensi yang dimiliki oleh anak-anak muda yang apa ya, saya bau kencur gitu ya. Maksudnya tahu ya bau kencur ya. Artinya nggak punya apa ya, mungkin gelar atau nggak punya pengalaman dan seterusnya. Nah, ini kan saya masuk komunitas. Harapannya saya juga next itu punya pengalaman-pengalaman di bidang mentoring, di bidang coaching, di bidang bisnis atau dan seterusnya. Yang itu juga nanti mendongkrak dari usaha yang saya kelola ini. Itu seperti itu. Dan dari segi SDM memang memang nanti nggak cuma saya yang bertumbuh, tapi tim-tim di bawah saya juga harus bertumbuh termasuk freelance sekalipun, afiliator sekalipun, saya juga bekali ilmu-ilmu yang nanti juga bermanfaat untuk mereka mengembangkan potensi-potensi yang dia miliki. Saya tidak menutup kemungkinan teman-teman juga akan berwirausaha juga, membuka usahanya, siapa tahu nanti bisa kolaborasi. Karena apa ya, usaha itu nggak selalu ngomongin eh, apa ya sikut-sikutan ya, tapi kita bisa saling sinergi. Nah teman-teman nanti jika dengan video-video ini kemudian bertambah ilmunya, bertambah kapasitasnya, lalu kemudian membuka usaha sendiri, it's okay, nggak masalah, nanti kita juga akan sharing bareng-bareng. Dari segi promo, nah promo ini kan yang juga apa ya, kita mainkan terus gitu kan, ada diskon, ada potongan harga dan sebagainya, ada free ini, nah itu kan kita mainkan juga teman-teman, supaya apa, supaya nanti ke depan eh, orang itu juga tertarik gitu loh dengan produk-produk yang kita tawarkan. Nah itu sih. Jadi eh, insya Allah kalau dari segi 5P ini kita mainkan, kita juga bisa kok menang di zona merah ini ya atau zona peperangan ini. Tinggal
kita bidik market yang sesuai, ya, seperti itu. Oke, nah dari persaingan yang seperti ini akhirnya itulah alasan kenapa kita harus punya add value teman-teman, nilai tambah. Karena kalau ngomongin 5P saja sebenarnya bisa ditembak, bisa ditiru, bisa di copy gitu ya, bisa di copy paste sama orang lain. Tapi kalau add value mungkin ada yang bisa, tapi kecenderungannya butuh waktu lah seperti itu. Nah, add value itu adalah nilai tambah yang menjadi ciri khas dari sebuah produk, ciri khas dari sebuah brand, ciri khas dari sebuah perusahaan. Nah, di sini kita pengen menjelaskan ke teman-teman apa sih add value dari teman scale up, sehingga nanti teman-teman juga punya gambaran ketika menjelaskan ke klien-kliennya seperti itu. Kenapa kok perlu kita memahami add value? Kita bisa belajar dari brand-brand besar ya. Anggap saja misalkan Starbucks gitu ya. Bayangin gitu ya, kopinya aja harganya sekian, padahal gelasnya ya segini. Kalau dihitung HPP-nya masuk akal nggak kira-kira? Pasti nggak masuk akal. Tapi kenapa mereka bisa sukses gitu ya dengan harga segitu, dengan tampilan yang seperti itu? Karena mereka menampilkan add value. Add value-nya apa? Ini bukan sekedar kopi, ya kan? Tapi ada sisi emosional yang dimainkan gitu kan. Bahwa kalau ngopi di sana itu seperti eksekutif muda, seperti bos-bos yang sukses kan gitu kan. Ya, bahkan siapa namanya free BA-nya saja itu kan yang dipilih juga orang-orang top kan gitu kan. Nah itu kan juga salah satu strategi mengkomunikasikan add value-nya, brandingnya kan gitu kan. Indomie, Seleramu gitu kan. Hampir semua orang nggak ada yang nggak kenal sama Indomie gitu ya. Bahkan udah bertahun-tahun nggak ada yang bosen sama sekali dengan Indomie. Nah itu kan sebuah apa ya, add value yang dia tawarkan memang ya itu tadi, rasanya itu cocok di semua lidah gitu kan. Hampir bahkan saya pernah lihat itu mie goreng saja itu ada kekhususan antara yang di Jawa sama di Sumatera kan gitu kan. Dari segi bumbunya, dari segi saking dia itu apa ya, menjaga betul yang namanya add value. Indomie seleraku kan gitu kan. Nah itu kan nggak mudah ya. Tagline-nya itu lalu dieksekusi ke dalam sebuah produk. Maka dia konsisten gitu kan. Dia konsisten untuk menjelaskan produknya itu dengan tagline yang sesuai dan diimplementasikan dalam produk kan gitu kan. Nah, tinggal akhirnya gini, kalau brand-brand besar saja itu menggunakan add value dalam promosinya, dalam menawarkannya, dalam brandingnya dan sebagainya. Nah, masa kita nggak pakai kan gitu kan? Pastinya kita juga harus menggunakan yang namanya add value. Nah, inilah yang saya sebut tadi. Bisa jadi marketnya sama, tapi kita nggak apa ya, nggak masuk di kolam yang gede tadi atau lautan luas tadi yang itu sudah ada pemain-pemainnya. Kita ambil saja skop yang lebih kecil, tapi skop itu menjanjikan kan gitu kan. Wilayah itu menjanjikan. Nah, itulah perannya add value. Bagaimana kita memainkan add value dari jasanya kita. Nah, add value sendiri itu ada 3 unsur, teman-teman. Add value secara fungsional, emosional, sama spiritual. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau fungsional ini ngomongin secara fungsi. Bagaimana sebuah brand produk itu memberikan solusi terhadap konsumennya, marketnya. Nah, fungsi misalkan produk makanan berarti memenuhi rasa lapar, ya kan? Produk minum berarti memenuhi rasa haus. Itu hanya fungsional. Produk fashion berpenampilan menarik bagi customernya, itu fungsional. Tapi emosionalnya adalah yaitu tadi contohnya kayak misalkan eh, apa Starbucks gitu ya. Minum Starbucks seperti eksekutif muda ini kan emosional. Beli iPhone, nah itu kan orang sudah kebayang ya emosinya di mana. Wih, HP kelas tinggi kan gitu kan, kelas atas kan gitu kan. Beda dengan orang beli HP Redmi misalkan yang terkenal murah kan gitu kan. Nah itu kan ada sisi-sisi emosional yang dimainkan gitu kan. Terus apalagi misalkan beli kaos yang custom gitu kan. Nah itu kan emosionalnya dimainkan juga. Wih, bisa custom deh, bisa milih ini kan. Nah itu kan emosional juga. Kalau fungsional hanya sekedar ya pokoknya nyaman dipakai gitu ya, ukurannya sesuai, ya sudah. Tapi kalau emosional nggak cuma itu, bisa sampai custom, bisa sampai apa namanya, customnya itu mungkin sampai misalkan dikasih tulisan logo atau apa, sampai seperti itu. Sisi spiritual, nah ini yang nggak dimiliki banyak brand juga, atau ada beberapa yang nggak menangkap itu kan gitu kan. Padahal kalau misalkan eh,
Yang sekarang logikanya begini, manusia itu juga makhluk spiritual. Artinya gini, ada titik-titik di mana mereka nggak hanya butuh kepuasan secara materi, secara secara fungsi, tapi juga secara hubungan spiritualitasnya gitu. Nah, apalagi kalau kita ngomongin di Indonesia masyarakatnya mayoritas Muslim gitu kan, sehingga aspek spiritual itu juga bisa menjadi salah satu spirit ya, spirit kita untuk ini manfaatnya dua sebenarnya. Bagi owner dan jajarannya atau timnya itu adalah semakin termotivasi untuk menjual produknya, mengembangkan perusahaannya. Bagi sisi market, ya konsumen itu juga ada semangatnya. Semangat apa? Semangat untuk membelinya, semangat untuk menggunakan jasanya, semangat untuk referensinya kan gitu kan, memberikan rekomendasi ke teman-teman yang lain. Itu juga akan ketemu teman-teman. Nah, makanya di sini kita harus menemukan ketika add value uh, dalam teman scale up. Nah, ini sebenarnya melalui proses yang panjang ya, melalui proses yang panjang, dialektika, perenungan. Nah, ini kita sampaikan ke teman-teman. Harapannya ini bisa menjadi salah satu inspirasi ketika menjelaskan ke klien-kliennya gitu. Gimana add value-nya? Add value secara fungsional adalah yang pertama, uh, kebutuhan yang tidak kita selesaikan, masalah problem customer yang tidak kita selesaikan adalah produksi konten teman-teman. Jadi secara fungsional add value-nya adalah membantu produksi konten dan membantu produksi konten branding dan marketing tanpa ribet, siap terima beres. Sebenarnya solusinya di sana, fungsionalnya saja ya. Jadi ketika orang mengambil paket kita, itu paling enggak urusan konten branding dan marketing itu sudah selesai, ya kan? Sudah ada yang bantuin gitu loh. Sekarang coba tanya ke teman-teman sekitarnya, teman-teman semua yang punya produk, yang dia posisinya sekarang UMKM, tanyain. Kira-kira coba survei aja lah. Coba tanya, apakah mereka rutin buat posting konten sosial media? Saya yakin tidak, ya kan? Kalaupun sudah posting, kira-kira coba ditanyain, apakah rutin sehari satu kali? Saya yakin juga tidak, ya kan? Nah, itu adalah masalah kan sebenarnya. Padahal mereka mau jualan, sedangkan jualan itu butuh yang namanya marketing, butuh yang namanya branding. Tapi mereka nggak melakukan itu. Kenapa? Karena nggak ada tim, ya kan? Nah, fungsionalnya adalah kita membantu mereka untuk bikin konten, ya kan? Secara branding maupun marketingnya. Terjawab nggak kira-kira masalahnya mereka? Terselesaikan gitu loh. Nah, itu adalah add value secara fungsionalnya. Tapi pertanyaan saya, di luar kan banyak ya kan yang yang menawarkan jasa itu. Bahkan anak lulusan SMA baru pun juga bisa membuka bisnis yang seperti kita kan gitu kan. Yang dia bisa desain, dia bisa ini lulus kuliah, lulus sekolah, dia buka jasa desain bisa saja gitu. Lalu kenapa harus menggunakan nama skill up? Nah, inilah yang membedakan teman-teman. Saya ada tambahannya yaitu dari segi emosional dan spiritual. Emosionalnya adalah seperti punya tim digital marketing sendiri. Kenapa kok ini perlu dikomunikasikan? Karena eh, sekalipun dia meng-hire orang lain, belum tentu loh orang lain itu mau mempelajari bisnisnya, ya kan? Maksudnya gini, mau mempelajari bisnisnya itu gini, kenapa saya menggunakan redaksi tim digital marketing sendiri? Tim itu kan berarti bagian dari perusahaan tersebut, ya kan? Nah, pertanyaan saya, ada nggak orang yang mau mempelajari bisnis orang lain untuk sekedar bikin konten? Bisa jadi nggak semuanya. Tapi kalau di kita, kita pahami betul. Jadi sebelum kita memproduksi konten, kita itu dialog betul sama si ownernya itu atau sama si pemilik usaha itu. Ini bisnisnya seperti apa sih? Gitu. Kadang bisa ketemu langsung, bisa via Zoom dan sebagainya. Bahkan waktu itu kita sampai apa ya ke Jakarta ya teman-teman. Ke Jakarta untuk benar-benar memahami bisnisnya mereka itu seperti apa. Nah, itu adalah value sebenarnya. Secara emosional, kita itu agensi luar tapi berusaha memahami bisnis mulu. Enggak semua brand itu mau melakukan hal itu. Itu karena proses ribet menurut beberapa kompetitor yang lain gitu atau agensi-agensi yang lain. Nah, tapi kalau kita, oke, kita pahami bisnis modelnya mereka. Kita ajak dialog, kita ajak ngobrol, kita zoom. Sebenarnya bisnis kalian itu kayak gimana sih? Sehingga kita mau bikin kontennya itu nanti arahnya kemana, brandnya kemana. Nah, itu kita pikirkan teman-teman. Makanya saya memberikan kata-kata atau kalimat seperti punya tim digital marketing sendiri. Nah, ini jadi emosionalnya dia kayak nggak punya, soalnya gini, dia nggak punya tim, dia nggak punya karyawan, tapi berasa ya seakan-akan dia itu punya tim digital marketing.
siapa ya teman scale up kan gitu kan. Nah, itu aspek emosionalnya teman-teman. Lah yang terakhir adalah aspek spiritual. Spiritualnya siapa? Nah, saya menghayati siapa sih teman-teman yang selama ini terlibat membantu teman scale up. Rata-rata mahasiswa dan ibu rumah tangga. Artinya sebenarnya kalau ini kita gedekan lagi, gitu ya, gedein lagi, kembangkan lagi, insya Allah kita itu bisa membantu mensejahterakan para mahasiswa dan juga ibu rumah tangga. Bahkan tim saya di Jakarta itu juga seorang ibu rumah tangga yang awalnya kesehariannya mengasuh anak dan sebagainya. Kita tawari project, alhamdulillah sekarang dia berdaya kan gitu kan. Lalu teman-temannya di Surabaya rata-rata juga mahasiswa kan gitu kan, yang kuliah sambil nyari tambahan pemasukan gitu kan, yang mereka studi gitu ya, belajar tapi juga pengen dapat pemasukan. Ya alhamdulillah kita dikasih amanah ini untuk bisa merangkul gitu ya para mahasiswa dan juga ibu rumah tangga itu untuk bisa semakin berdaya, sejahtera gitu kan. Nah ini bisa dikomunikasikan teman-teman bahwa uh, ketika jenengan order, jenengan ambil paket dan sebagainya itu juga turut serta mensejahterakan mahasiswa dan ibu rumah tangga yang selama ini berada di balik layar dari teman scale up kan gitu kan. Lalu secara tidak langsung nomor duanya adalah ya ketika kita bantu UMKM, UMKM itu juga bertumbuh, otomatis perekonomian daerah juga meningkat, ya kan? Nah ini juga bisa kita komunikasikan teman-teman. Ini harapan gitu ya, harapan yang menjadi energi, yang menjadi spirit kita kenapa kok sampai hari ini mau gitu ya untuk terus memikirkan teman skala ini supaya benar-benar bisa memberikan manfaat buat sekitar. Salah satunya adalah ada unsur spiritual itu yang kita pengen raih teman-teman. Bahkan kalau teman-teman mampir ya, nanti di kantor kita itu kita ada goalnya tiap bulan yang selalu kita tampilkan. Tidak hanya goal secara omset, secara profit, tapi juga goal secara ziswaf. Alhamdulillah di bulan kurban ini, Idul Adha ini, eh, kita bisa menyembelih satu ekor kambing ya untuk apa namanya Idul Adha di tahun 2023 ini. Mohon doanya, mohon supportnya, semoga di tahun-tahun sebelumnya kita juga bisa semakin meningkat baik secara kapasitas keilmuan, kapasitas sumber daya manusia maupun juga kapasitas dana sehingga nanti kita juga bisa menebarkan manfaat lebih luas lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga dengan memahami add value ini, teman-teman makin semangat buat jualannya, makin berkah juga ilmunya, makin bermanfaat juga untuk sekitarnya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.